Jadi coba buka matamu, coba buka hatimu. Apa yang disebut Indonesia? Dasar legalitasnya apa? Wilayahnya nggak ada, itu wilayah Belanda. Oke, hukumnya nggak ada, KUHP Belanda. Pancasila itu hasil karya cipta Soekarno dalam bentuk budaya dia. Apalagi sekarang bukan disebut ideologi. Hanya sebatas falsafah. Bukan dasar hukum lagi dia. Apa yang dipertentangkan hari ini? Sebaiknya harus sadar bahwa yang disebut apakah tokoh politik Indonesia, apakah jargon-jargon politik, sebenarnya harus mengembalikan. Bila perlu Indonesia harus bubar sebelum dinyatakan dunia bubar. Mengembalikan daulah ad-daulah atau kerajaan-kerajaan sebelumnya itu kepada bangsa asli. Seperti kejadian Perang Dunia Kedua, setelah Jerman keluar dari seluruh Eropa Barat, Inggris merdeka sendiri, Prancis merdeka kembali ke pemerintah Prancis, Belanda kembali, semua Eropa Barat 27 negara kembali seperti biasa. Kenapa di Indonesia Belanda lari diganti dengan nama Indonesia tapi kelakuannya seperti Belanda? Sementara bangsa-bangsa asli yang dianektesi, dirampok oleh sistem Indonesia hari ini oleh tokoh yang disebut dengan Soekarno, ini kan menjadi malapetaka manusia. Kenapa lagi ditakuti dengan mesin pembunuh, dengan TNI sebagai Alguju Indonesia? Berapa banyak orang sekarang korban gara-gara Indonesia, gara-gara Indonesia, demokrasi Indonesia? Apakah dengan demokrasi Indonesia harus bunuh orang? Harus bunuh bangsa Islam Aceh? Harus bunuh bangsa Kristen di Papua tiap hari? Jadi membentuk negara itu harus membunuh. Nah, agama apa yang dianut oleh petinggi Indonesia hari ini? Karena di dalam agama tidak boleh membunuh. Hukum humaniter aja secara konvensional hukum dunia, apakah konvenan PBB, apakah resolusi PBB, apakah konvensi Geneva, tidak boleh orang dibunuh. Jangankan dibunuh, dihina aja nggak boleh, rasis nggak boleh. Nah, ini mesti dipikir-pikir. Ini semua anak muda harus bangkit untuk mengevaluasi 80 tahun Indonesia ada apa dengan Indonesia. Kenapa masih hidupnya morat-marit, masih merajalela, pengangguran merajalela, orang pabrik ditutup di mana-mana, kepercayaan rakyat dengan pemerintah tidak ada, pemerintah malah bukan melindungi rakyatnya, bukan melindungi negaranya, malah menjadi penjajah kepada rakyatnya sendiri. Kemiskinan para penjabat Indonesia 50 miliar, kekayaan rakyat Indonesia cuma 100